Halo, selamat malam sob. Jumpa lagi bersama channel Aquapedia bersama gua Tommy di sini. Di video kali ini kita mau membahas ya, gimana sih caranya ngeset filter under gravel nih guys. Nah, di video sebelumnya gue pernah review untuk under gravel ini. Nah, kemarin di video sebelumnya kita sempat salah setting ya untuk pipanya dari si pompanya itu. Nah, sekarang udah kita rubah dan kita udah potong sedikit karena kita menggunakan dua pipa ya. Karena kalau tidak dipotong itu ketinggian sob. Jadi untuk pipa under gravel ya, untuk filter under gravel, jadi yang benar itu adalah pompanya berada di bawah ya sob. Kalau yang kemarin kita buat pada video sebelumnya itu pompanya di atas. Mohon maaf lahir batin kalau salah. Sekarang kita akan setting untuk filter under gravel ini di tank ya, di tank dengan ukuran panjangnya 45 cm, lebarnya 45 cm, dan tingginya ini 50 cm sob. Jadi kita bikin pipa pembuangannya atau pipa outputnya itu agak tinggi. Nah, kira-kira dalam mengeset filter under gravel ini apa aja sih sob yang kita butuhin? Nah, di sini gua udah sediain untuk barang-barangnya. Kebetulan gua nantinya akan pakai pasir malang berwarna merah. Itu juga udah gue cuci ya, ampun-ampunan memang kalau nyuci pasir malang itu, dan dia tidak akan bisa jernih banget ya kecuali kita endapkan seperti itu baru airnya bening. Ini gue ngebilas ya bisa sampai berkali-kali ya, bisa puluhan kali kalau dihitung. Nah, itu juga ada busa bawaan dari si under gravelnya ya, yang kita beli kemarin, dan ini udah kita potong-potong barusan untuk kita sesuaikan. Ada busa jakmat juga, dan ada sedikit untuk membantu membuat rumah bakteri walaupun kita menggunakan under gravel, tidak menggunakan pipa talang filter talang seperti ini ya sob. Jadi walaupun kita pakai under gravel, kita juga tetap bikin rumah bakteri di dasar under gravelnya itu sob. Buat kalian yang mau tahu gue beli berapa untuk filter under gravel ini ya, kalian bisa cek untuk videonya di sini kalau kalian belum nonton videonya. Sob, tanpa berbasa-basi kita langsung setting aja untuk filter under gravelnya beserta tanknya ini, karena nantinya ini akan kita pergunakan juga untuk ikan-ikan ya, mungkin small size atau medium size ya, bukan untuk ikan predator yang jelas. Yang pertama kita akan tuangkan media ininya ya di atas dari filternya under gravel itu sendiri. Ini punten kalau misalkan gerak-gerak ya sob. Nah, jadi ini akan kita tebar untuk bioring, biobal, karang jahe, dan ada batu apungnya juga ya. Jadi kita sebar dulu di bawah sebelum busa putih masuk sob. Nah, nanti akan kita tata kembali, kita akan rapikan kembali. Nah, itu udah kita susun tapi sepertinya kurang sob, tapi nggak apa-apa, kita taruhnya di sekelilingnya dari si pompa filternya aja ya. Nah, untuk yang kedua itu stepnya kita taruh jakmatnya dulu atau taruh busa putihnya dulu. Busa putih udah masuk semua sob, walaupun tidak menutupi semua ya, jadi takutnya nanti kalau pasirnya kurang akan jelek, busanya kelihatan. Jadi kita mainnya di belakang atau di sekitaran area dari si pompa ini aja. Nah, setelah ini kita akan taruh busa jakmatnya sob. Busa jakmatnya juga sudah masuk sob. Jadi sistem filtrasi dari
under gravel ini nantinya dari atas itu meresap ke bawah sob, ditarik dari bawah, dikeluarin lagi ke atas ya. Jadi dia menyerap ke bawah terus ditarik lagi ke atas. Jadi kita taruh jab matnya di atas busa putih. Cuman kalian juga bisa dibalik ya, maksudnya busa putihnya di atas dulu baru jab matnya di bawah. Karena sih harapannya biar nantinya ini jab matnya ini bisa menyaring kotoran-kotoran besar ya. Jadi besar itu bisa tersaring dulu oleh jab mat, baru nanti tersaring oleh si putih dan baru masuk ke dalam media yang untuk apa sih tadi namanya rumah bakteri. Busa jab matnya juga sudah masuk sob. Jadi sistem filtrasi dari under gravel ini nantinya dari atas itu meresap ke bawah sob, ditarik dari bawah, dikeluarin lagi ke atas ya. Jadi dia menyerap ke bawah terus ditarik lagi ke atas. Jadi kita taruh jab matnya di atas busa putih. Cuman kalian juga bisa dibalik ya, maksudnya busa putihnya di atas dulu baru jab matnya di bawah. Karena sih harapannya biar nantinya ini jab matnya ini bisa menyaring kotoran-kotoran besar ya. Jadi besar itu bisa tersaring dulu oleh jab mat, baru nanti tersaring oleh si putih dan baru masuk ke dalam media yang untuk apa sih tadi namanya rumah bakteri. Kalau udah kita susun untuk media filternya ini, baru sekarang kita mulai masukkan pasir malang merahnya nih sob. Nah ini pasir malang kalau udah kita endapkan itu bening sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau diaduk-aduk, wah dia akan keruh banget ya. Jadi nanti harapannya kalau misalkan di sini itu nggak langsung kita kasih ikan, tapi bisa kita endapkan dulu sampai benar-benar si pasir malangnya ini menjadi jernih dan si airnya ini juga menjadi jernih. Yuk sekarang kita masukin si pasir malangnya ini pelan-pelan sob, sedikit-sedikit aja, nggak usah terlalu banyak-banyak. Jadi bisa kita taruh dulu di satu titik, nanti baru kita sebar. Nah ini untuk pasir malangnya gue menggunakan ukuran 2 ya, ada yang ukuran 1, ada yang ukuran 3. Nah ini semoga aja nggak kurang, sebenarnya masih ada, gue beli 7 kilo, cuman nyucinya itu kewalahan, jadi kita cuci sedikit dulu. Nah semoga aja nanti nggak kurang. Pasir malangnya udah kita pasang ya. Tuh ternyata alhamdulillah pas, walaupun ya agak-agak tipis lah, nanti akan kita rapikan sedikit. Nah ini airnya habis diobok-obok tuh, kalian bisa lihat dia pasir malang kalau diobok-obok itu dia akan menjadi keruh lagi ya, tapi kalau kita diamin, kita endapin, dia akan jernih banget sob. Setelah itu nanti kita akan kasih air. Nah kalau kita menggunakan pasir malang, kita harus mengasih airnya atau memberi air pada akuariumnya ini pelan-pelan sob, biar air pasir yang ada di dasar, pasir-pasir halusnya dari si pasir malang ini tidak membuat airnya keruh lagi. Sip sob, sekarang kita mau masukin langsung aja airnya ya. Jadi kita bisa tuang airnya seperti ini sob, agar tidak ngobrak-ngabrik dasarnya si pasir malang ini. Memang harus sabar. Kita lakukan pengisian air dulu ya.
sambil kita skip sebentar. Sip sob, ini udah terisi sedikit dan pompanya juga sudah mulai tenggelam. Nanti sambil kita nyalakan aja pompanya ya, untuk mengurangi kebutuhan. Nah, nih kalian jangan panik, memang jika menggunakan pasir malang akan seperti ini sob. Jadi walaupun kalian merasa oh kemarin udah bersih kayaknya gue cuci, tetap dia kalau udah keaduk-aduk pasir malang, nah itu akan butek terlebih dahulu. Nanti dia akan jernih lagi kalau misalkan udah mengendap cukup lama. Sebenarnya ada cara sob, sedikit ya mau sharing. Jadi kalau misalkan kalian udah ngendepin pasir malang dan udah nyuci pasir malang, itu jangan bawahnya yang kalian ambil, tapi atas-atasnya aja. Sisanya yang bawah bisa kalian buang. Kenapa? Karena pasir malang itu punya pasir halus. Nah, pasir halusnya itu yang bikin air keruh sob, apalagi kalau kalian aduk-aduk itu akan keruh lagi. Nah, makanya kalau kalian udah nyuci, ambil aja yang atasnya ya, untuk air pasir-pasir di bawah atau di dasar air embernya itu tidak usah diambil, lebih baik dibuang. Oke ya, ini pompanya sekarang sambil kita colok dulu sob, sekalian kita tes pompa. Tadi sih pompanya udah nyala gitu ya, cuman ya kita sirkulasikan airnya supaya jernih lagi sob untuk pasir malangnya. Sorry ini agak susah. Sip, airnya udah menyala, cuman di situ ada kebocoran sob, mungkin kurang kenceng. Nah, nanti akan kita perbaiki ya. Cuman kalau kayak gini kan kita udah tahu bahwa ada kebocoran di situ ya, jadi outputnya keluarnya 2 sob. Airnya udah penuh nih, gila gempor gua bawa ember banyak banget ya isi airnya. Nah, itu ternyata yang tadi gua kira bolongan dari kebocoran dari sambungan pipanya, ternyata enggak ya sob. Dia memang ada bolongan di cocor bebeknya ini di sebelah sini. Nah, itu gua nggak tahu fungsinya apa, kenapa ada bolongan di sana. Jadi dia keluarnya dari situ, bukan dari lubang pipanya. Nah, ini ada air sisa, kita kasih ke doi aja, ke si kura-kura. Nah sob, sekarang sambil nunggu airnya ini jernih lagi, itu udah mulai kelihatan agak jernih ya, kita nyeduh kopi dulu sambil nanti kita unboxing ini nih. Penasaran nggak ini apaan? Nanti kita unboxing ya. Sob, udah pada ngopi belum? Ngopi, ngerokok, mandangin ikan, mandangin kura-kura, main air tengah malam sambil nunggu sahur. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sekarang kita mau unboxing ini dulu. Nah, ini apa sob? Ini adalah apa ya? Kita buka aja yuk. Langsung aja kita unboxing. Ini adalah lampu ini sob. Lampu, aduh gue bukan nanggung amat. Lampu, intip dulu deh, lampu LED akuarium sob. Ya, nah ini nantinya akan kita pergunakan untuk tank yang di ujung sana, akan kita gunain lampu LED ini. Seperti biasa sob, gue beli dengan merek Candila ya. Jadi nggak tahu kenapa gue jadi seneng merek Candila, gara-gara si pompa filter itu tuh yang pernah gue pakai pertama kali untuk kura-kura, jos banget memang. Nah, jadi kesananya gue belinya Candila mulu. Nah, ini untuk model yang RGB ya. Apa sih itu RGB bang? RGB itu adalah red, green, dan blue. Jadi nanti di lampu LED-nya itu ada warna hijau, biru, dan merahnya. Nah, kebetulan juga wattnya amat sangat kecil sob. Jadi ini wattnya sekitar 8 watt. Mana tuh tulisan wattnya? Nggak ada tuh. Ada tulisan save up to 50% energi. Nah, ini pas banget nih buat kalian yang ya banyak peliharaan sob di sini sob, apalagi kalau anak kos-kosan gitu kan. Nah, ini akan makan listrik banyak banget. Nah, nanti kita akan coba ini di tank itu ya warnanya. Nah, itu udah mulai masih gelap sih ya, cuman ntar kita tunggu aja sambil kita ngopi-ngopi sob ya.
sebelum kita lanjut nanti setup itu, jangan lupa dong, ayo bantu subscribe dan support channel Aquapedia supaya aku bisa terus semangat untuk bikin kontennya. Nah, ini channel baru ya sob ya. Sebelumnya gue punya channel namanya Kurapedia sob, itu khusus kura-kura air tawar. Nah, kalau kalian penggemar kura-kura air tawar nih, kalian juga bisa subscribe dan follow channelnya khusus kura-kura itu, namanya Kurapedia ya sob. Jadi sementara kita buka dulu deh sambil nunggu. Nah, seperti biasa dapat kakinya dari si lampu ini, karena ini bukan model celup ya, tapi model gantung atau model duduk di atas itu tuh nanti sob, di atas akuariumnya. Nah, ini gue seneng banget nih sama seller kayak gini ya, rapih banget untuk dusnya, ketahuan ini bukan barang ditumpuk-tumpuk ya, mungkin dia toko. Nah, ini juga tokonya kesian banget karena dari beli sampai sekarang ini lama banget ya, gue belum confirm karena ya baru sempet sob nge-setup itu ya. Cuma nanti kita beli penilaian baik dan semoga aja nanti lampunya berjalan dengan lancar dan bagus ya, karena ini first gua cobain nih. Ini bentukan lampunya sob, pipih banget, serius pipih banget, bagus tuh ya, elegan banget ya. Cuman nggak tahu ntar warnanya gimana tuh. Jadi dia ada warna-warna, LED-nya nggak satu warna, tapi yang tadi dibilang RGB ya, red, green, blue. Cuman bluenya nggak tahu yang mana, yang ini kali bluenya ya. Ini ada red, ada green. Nah, ini LED yang putih-putihnya nih sob, nggak tahu, mungkin ini nanti biru nih ya. Nanti coba kita tes aja nih, mungkin bukan putih tapi biru. Kaki-kakinya udah kita pasang sob ya, mudah sekali untuk masangnya. Ini gue belinya yang ukuran 30 cm, tapi katanya kaki-kakinya ini bisa megar sampai dengan tank ukuran 50 cm. Kebetulan tank gue itu 45 cm, harusnya sih cukup ya, kalau kita kaitkan ke tank tersebut. Nah, ternyata cukup sob ya, alhamdulillahnya pas. Jadi langsung aja yuk kita nyalakan. Nah, sob, nah tuh sob, bagus ya. Ini juga warnanya nah, maksudnya cahayanya juga nggak terlalu lebay. Nah, ini kelebihannya kalau kita menggunakan lampu LED yang model di atas itu ketimbang yang celup sob, karena kalau yang celup bisa kita lihat agak sedikit lebay ya. Nah, ini gue belinya murah banget ya, ini harganya 47.500 kalau nggak salah ya. Jadi ukuran 30 wattnya juga lumayan kecil, dapat RGB yang mereknya Candila. Nah, itu lihat penerangannya di dalam tank kita. Nah, itu kotor sob, nantinya akan kita bersihkan. Itu kacanya udah kita bersihkan sedikit, jadi itu debu-debu dari si pasirnya tadi ya, atau pasir-pasir, butiran pasir kecilnya dari si pasir malang itu sob. Oke sob, segitu dulu deh untuk video malam hari ini. Jadi kayaknya agak lama ini untuk menjadi bening kembali ya, cuman gak apa-apa, kita tunggu aja nanti, siapa tahu pas sahur udah jernih sob ya. Thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk terus bantu support ya channelnya Aquapedia. Jadi nanti kita mau setup yang atas-atas ini lagi sob tuh ya, masih banyak. Nah, kemarin baru tank pertama, tanknya khusus predator. Nah, ini nanti akan kita isi ikan apa ya, komen di bawah ya sob. Thank you, selamat malam, selamat beristirahat, bye bye, salam amis.